Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, para pahlawan tanpa tanda jasa yang saya hormati. Selamat berjumpa dengan saya. Sekarang kita akan belajar membuat soal dengan Google Formulir. Kita bisa menggunakan salah satu browser, misalnya kita menggunakan Google Chrome untuk masuk ke akun Gmail. Jadi untuk menggunakan Google Formulir, kita harus mempunyai akun Google, bukan Yahoo. Di sudut kanan atas, kita pilih masuk atau sign in. Kita klik sign in. Kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan. Ya, ini sudah masuk ke akun. Setelah kita masuk ke akun Google kita, kemudian kita mencari Drive. Kemudian memilih folder di mana soal tersebut akan disimpan. Tetapi kalau Bapak Ibu belum mempunyai folder, langkah pertama harus membuat folder dulu. Klik baru. Ini. Baru. Kemudian folder tanpa nama ini diubah menjadi misalnya penilaian tengah semester ganjil. Klik buat. Kemudian klik folder yang baru dibuat itu. Klik lagi baru. Kemudian pilih Google Formulir. Pilih formulir kosong. Sebelum memulai mengetik judul dan sebagainya, sebaiknya tema disesuaikan. Klik sesuaikan tema. Kemudian pada header pilih gambar. Bapak Ibu bisa memilih foto-foto yang ada di sini, gambar-gambar yang ada di sini. Tapi bisa juga mengunggah foto Bapak Ibu sendiri. Klik unggah, kemudian klik cari.
Ya, ini foto yang baru diunggah. Ini sebagai kop sekolah. Kemudian tutup opsi tema. Selanjutnya ke setelan. Lihat di umum, kumpulkan alamat email. Apabila Bapak Ibu menginginkan siswa mengirimkan email, maka ini dicentang. Kalau tidak, dibiarkan. Apakah siswa diperbolehkan mengerjakan soal sebanyak lebih dari satu kali? Maka ini dibiarkan. Tetapi kalau siswa hanya diperbolehkan mengerjakan soal sebanyak satu kali, maka ini harus dicentang. Batasi ke satu tanggapan. Kemudian siswa mengedit setelah mengirimkan. Tidak perlu. Lihat diagram, tidak perlu. Ya, kita lewati. Kemudian pada presentasi, tampilkan status progres, tidak perlu. Acak urutan. Kalau Bapak Ibu mau mengacak urutan pertanyaan, maka ini dicentang. Tetapi akibatnya, nama, kelas, dan sebagainya bisa saja bukan di bagian awal. Bisa di bagian tengah, bisa di bagian akhir. Karena itu, sebaiknya urutan pertanyaan tidak diacak. Jadi ini dibiarkan. Kemudian pada pesan konfirmasi, tanggapan Anda telah direkam, ini bisa diganti. Misalnya, terima kasih. Anda telah menyelesaikan ujian ini. Kemudian kuis. Jadikan ini sebagai kuis, harus dihidupkan. Jadi klik hidupkan. Jadi centangnya ini ke kanan. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Kalau ini dihidupkan berarti siswa bisa melihat nilainya setelah dia mengirimkan jawaban. Kemudian siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini dibiarkan, jangan dicentang. Jawabannya benar apalagi. Siswa tidak boleh melihat jawabannya benar pada saat mengirim jawaban. Jadi ini dibiarkan, jangan dicentang. Kemudian simpan, klik simpan. Sekarang sudah bisa menulis pada judul itu penilaian tengah semester. Pada deskripsi ditulis misalnya mata pelajaran kelas program
kelas 11 program MIPA dan IPS semester 5 semester 3 tahun pelajaran Kemudian pertama sekali siswa harus menuliskan namanya. Kita tulis pada pertanyaan pertama. Nama siswa. Ini jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat. Kemudian ini harus dijawab. Artinya, kalau tidak diisi, berarti siswa tidak bisa melanjutkan ke tahap berikut. Jadi, centang wajib diisi. Kalau kita menginginkan siswa mengetik namanya dengan huruf besar semua, maka kita klik pada 3 titik di kanan bawah. Klik validasi respons. Jadi pilih validasi respon. Kemudian, karena namanya harus berupa teks, kita pilih bukan angka, tetapi sini teks. Berisi, tidak berisi alamat email. Kita pilih ekspresi reguler. Klik ekspresi reguler. Kemudian pilih kecocokan. Ya. Ini yang sangat penting. Bapak Ibu harus hati-hati mengetik ini. Ini diketik dengan kurung siku, A besar, kemudian Z, kemudian S kecil, tanda petik 1,
kurung siku tutup, kemudian tambah. Kemudian pada teks kesalahan khusus, misalnya kita tulis, kita peringatkan siswa, harus diisi dengan huruf kapital. Ini tidak perlu ada kunci jawaban. Lalu yang berikut, kita minta siswa mengisi NISN. Kita tambahkan pertanyaan di sini. Klik tambah. NISN. Juga masih jawaban singkat. NISN itu berisi 10 angka. Sekarang kita wajibkan siswa mengisi. Kemudian pada validasi respons, kita masih pilih ekspresi reguler, kemudian pilih kecocokan, polanya adalah backslash, D kecil, kurung kurawal buka, 10, kurung kurawal tutup. Ini maksudnya siswa harus mengisi NISN dengan 10 digit. Teks kesalahannya harus diisi dengan 10 digit. Berikutnya kita menambahkan lagi kelas. Jadi siswa disuruh memilih kelas. Kalau mau menggunakan jawaban singkat, berarti kita kosongkan. Tapi kalau kita mau supaya siswa tinggal memilih, kita tambahkan pertanyaan. Sini kita ketik kelas lalu kita pilih drop down. Kita pilih drop down. Kemudian pada opsinya itu kita akan ketik kelas 10
MIPA 1A sampai dengan kelas 12 bahasa 3B. Kalau kita sudah mempunyai file nama-nama kelas di Excel, kita tinggal copy kemudian paste. Misalnya kita ambil dari Excel, kemudian kita paste. Lalu wajib diisi. Ini bagian identitas. Bagian pertama itu bagian identitas. Sekarang kita akan menambahkan bagian berikutnya, yaitu bagian soal. Untuk menambahkan bagian, klik di tambahkan bagian. Di sini, di yang paling bawah. Tambahkan bagian. Nah, bagian 2 itu berisi soal. Misalnya pada deskripsi kita tulis, jawablah kemudian kita menambahkan pertanyaan. Ya. Soal yang bisa diketik langsung di Google Formulir itu soal yang tidak mengandung gambar maupun equation. Cara pertama,
kita bisa mengetik langsung di Google Formulir. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Ini kita bisa menggunakan pilihan ganda, bisa juga menggunakan drop down. Misalnya kita gunakan pilihan ganda, jawabannya 4, 5, 6, kemudian kita wajibkan isi. Untuk menentukan kunci jawabannya, kita klik kunci jawaban, kemudian pilih poin. Kalau benar jawabannya poinnya 1. Setelah itu kuncinya kita pilih. Dan selesai. Selesai untuk nomor ini. Itu kita menggunakan pilihan ganda. Contoh berikut, misalnya kita menggunakan drop down. 4 kali 5 sama dengan 5. Kita bisa menggunakan drop down. Lima belas, 20, kemudian wajib diisi. Contoh berikutnya, misalkan kita sudah mempunyai soal di Word, kita bisa copy ke GF. Misalnya ini, kita bisa copy ini, pernyataan dulu, kemudian opsinya, ya, secara otomatis dia akan tersusun ke bawah. Yang penting opsi di sini menggunakan numbering.
Contoh berikut. Jika pernyataan mengandung gambar atau equation, maka bagian pernyataan itu harus dibuat sebagai gambar terlebih dahulu. Misalnya soal seperti ini. Ya, soal seperti ini. Kita buat dulu sebagai gambar pakai FSC. Dari perhatikan gambar sampai dengan nilai minimum dari fx, y sama dengan 3x tambah 5y pada DHP adalah ini di capture, diambil sebagai gambar dulu, kemudian gambarnya kita simpan di folder. Lalu itu kita ambil sebagai pernyataan, kemudian kita unggah gambar tadi. Kemudian opsinya diketik. Contoh berikut. Apabila soal dan pernyataan dan pilihan itu semuanya mengandung equation atau gambar, maka semuanya akan dijadikan sebagai gambar. Kemudian kita menggunakan drop down. Misalnya soal seperti ini. Ya, soal seperti ini. Ini kita ambil sebagai gambar seluruhnya dari pernyataan sampai dengan pilihan. Kita klik, kita sisipkan sebagai gambar. Kalau kita menggunakan pilihan ganda, maka di opsi pertama kita ketik A, opsi kedua kita ketik B, demikian seterusnya.
sampai dengan E. Tapi kalau menggunakan drop down, kita tinggal ketik A, B, C sampai dengan E. Drop down. Di opsinya sama. A, sampai dengan E. Contoh berikut, pernyataan dan option dijadikan gambar masing-masing. Misalnya soal seperti ini. Ini di pernyataannya dijadikan gambar dulu. Ini sendiri sebagai satu gambar. Kemudian pilihan A sendiri satu gambar. Pilihan B demikian seterusnya sampai dengan pilihan E. Masing-masing satu gambar. Berarti untuk nomor ini ada 6 gambar. Jadi untuk ini, di pernyataan kita ambil gambar untuk pernyataannya. Kemudian pada opsi 1, kita pilih gambarnya. Gambar untuk pilihan 1. Demikian juga untuk opsi 2. Sampai dengan pilihan yang terakhir, yaitu pilihan E. Setelah selesai membuat soal, sebelum kita mengirimkan soal ini, kita harus meninjau terlebih dahulu. Klik pratinjau, sini.
Ini kita akan coba isi. Misalkan siswa mengetik seperti ini. Nah, di sini ada peringatan kesalahan, harus diisi dengan huruf kapital. Kalau hanya dia mengisi huruf pertamanya saja yang besar, itu pun tetap tidak bisa. Ya, tetap ada peringatan kesalahan. Jadi semuanya harus huruf kapital. Misalnya seperti ini. Ini sudah tidak ada kesalahan. Ini SN misalnya, kalau diisi dengan huruf, misalnya seperti itu, ini juga tidak bisa, harus diisi dengan angka. Misalnya diisi 5 angka, juga tidak bisa karena harus diisi 10 angka. Contoh, ini baru benar. Harus 10 digit. Kemudian kelas, siswa tinggal memilih. Misalnya IPS 10 1A. Untuk menjawab soal, klik berikutnya. Setelah selesai, klik kirim. Maka tanggapannya sesuai dengan yang kita ketik. Terima kasih Anda telah menyelesaikan ujian ini. Karena kita membiarkan siswa bisa melihat skor, ketika siswa klik lihat skor, maka akan muncul skornya.
Jadi nomor 1 jawab benar. Karena dari skor ini, siswa bisa melihat soal yang jawabannya benar, maka kita kembali lihat settingan di set setelan. Pada bagian kuis, kita harus memilih rilis nilai itu nanti setelah peninjauan manual. Jadi ini jangan dipilih, tapi kita pilih nanti setelah peninjauan manual. Kalau kita pilih ini, maka siswa bisa mengetahui soal yang jawabannya benar. Klik simpan. Untuk melihat jawaban siswa, kembali ke formulir. Klik respons. Ya, ini jawabannya. Kemudian secara individual kita bisa lihat. Per pertanyaan juga bisa lihat. Yang sangat penting adalah kita membuat spreadsheet untuk mengambil nilai. Klik membuat spreadsheet, kemudian buat spreadsheet baru, lalu klik buat. Ini akan tersimpan di folder di mana soal ini disimpan. Kita kembali ke folder. Kalau kita klik, maka akan muncul jawaban para siswa di sini. Langkah terakhir adalah kita akan mengirimkan link soal ini kepada siswa. Klik kirim. Kemudian pilih tautan. Ini tautannya. Kita bisa perpendek. Bisa juga tidak diperpendek. Kalau tidak perpendek, langsung disalin.
Kemudian ini yang akan kita bagikan di WA atau di media sosial yang lain. Cara yang kedua, kalau kita perpendek, klik perpendek URL, kemudian copy link ini, URL ini, kemudian dibawa ke situs untuk memperpendek URL. Misalnya kita pakai GG.